Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, oleh kekuatan kasih karunia-Nya, kita masih tetap bersemangat memuliakan Tuhan. Di ruang kehidupan kita nan syarat makna. Berbesar hatilah karena sepanjang minggu berlalu dalam kekayaan kasih karunia-Nya, Tuhan menginginkan hidup kita diteguhkan, dikuatkan oleh Roh-Nya, sehingga kita mampu mengalahkan segala keterbatasan, kecemasan, ketakutan di masa pandemi ini, dan bersehati sebagai satu persekutuan keluarga Allah. Kita bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah minggu ke-6 sesudah Paskah, 17 Mei 2020. Pemberitaan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Manuel Esau Raintung MTH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Horeb, Jakarta. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, kami undang berdiri untuk menyambut firman Allah hadir di tengah persekutuan keluarga kita, sambil mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 15, bait pertama dan kedua, berhimpun semua. Yang sudah dibuatnya, hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing pada ibadah hari Minggu ini
berdasarkan surat Korintus yang pertama pasal 11 pada ayat 31 yang mengatakan, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Saudara-saudara, marilah dengan sesal dan malu kita datang menghadap Allah, membawa pengakuan atas segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Mari kita mengaku dosa secara berbalasan. Kita berdoa. Allah Sang Penjunan kehidupan kami, yang dengan seksama membentuk kami menjadi pribadi yang sangat berarti bagimu. Namun banyak kali perbuatan kami mengacaukan, bahkan merusak rancangan-Mu di dalam kami. Bakat dan tabiat kami lebih cenderung melakukan segala hal yang jahat, ketimbang merespon panggilan-Mu melangkah di jalan penuh berkat. Kami arungi buatan lautan, terombang-ambing oleh gelombang pencobaan yang menggoda pikiran dan rasa, yang tanpa kami sadari, perlahan tapi pasti hidup kami tenggelam binasa. Tuhan, ampuni kami karena telah membiarkan kenikmatan dunia lebih menguasai hidup kami. Sampai pada akhirnya, badai pandemi datang mengguncang dunia. Kehadiran-Mu di tengah penderitaan ini pun tak mampu kami pahami, karena kami memandang kuasa-Mu sebatas pikiran kami yang berdosa. Kami pun ragu mempertaruhkan totalitas diri dan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan di tengah kesulitan, kami berusaha dengan berbagai daya upaya untuk menciptakan rasa nyaman semu di luar kuasa-Mu, yang pada akhirnya kami sadar kami rapuh tanpa-Mu dan hanya butiran debu di alas kaki-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Tolong bimbing kami kembali ke jalan pertobatan hati, agar kami alami hidup yang terberkati. Kami rindu berada di dalam naungan kasih Sang Penebus, yang mengampuni segala perbuatan dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pengampunan Allah Bapa di sorga. Amin.
segenap dosaku. Ku rindu kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darahmu membasuhku bersih. Sekarang tolong diriku supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih. Basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan salju bersih, karena darahmu membasuhku bersih. Saudara-saudaraku, bagi kita yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, maka firman Tuhan menyatakan kepada kita sekalian yang menjadi berita anugerah pengampunan. Berdasarkan surat Kolose pasal yang pertama pada ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 yang menyatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian, dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kaulah hidupku sepi dan mencekam, kawan sejati ku harapkan. Suara Tuhan ku dengar, ku bersamamu. Janganlah takut, janganlah bimbang, percayalah. Bukan sendiri lagi, takkan pernah. Buka hati untuk Tuhanku. Air mataku lenyap, rasa takut hilanglah. Ku takkan sendiri lagi, takkan pernah. Saudara-saudaraku, mari kita semua berdiri. Kita semua setelah mengalami keampunan dosa dari Tuhan, di mana kesalahan kita semua diampuninya, maka hiduplah di dalam kehidupan yang baru. Hari ini perintah hidup baru kita membacanya berdasarkan surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Yakobus pasal yang keempat pada ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 yang menyatakan demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu?
Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Hendaklah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudara, demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sekalipun tak layak kepada Tuhanku, ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bersama-sama kita akan membaca Alkitab. Hari ini jadwal bacaan Alkitab kita berdasarkan 1 Korintus pasal 11. Kita baca ayat 17 sampai dengan ayat 22. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kasih Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup, dan biarlah kami datang kepadamu. Dan bukakanlah hati dan pikiran kami, terangi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, yang menjadikan kami bersuka cita dan senang untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan lebih dari itu, kami dapat dengan setia menjadi saksi-saksi firman Tuhan. Ya Roh Kudus, buatlah kami menjadi percaya dan mau menjadi saksi firman-Mu.
demi kemuliaan Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita semua berdiri untuk menyambut dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22 yang menyatakan, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada dalam peringatan Paskah. Masuk dalam hari Minggu yang ke-6, dan sesungguhnya Paskah itu adalah sebuah peristiwa berkat. Ia dimulai dengan adanya kehidupan, dan kemudian dia berisi dengan percaya. Dan karena itu percaya harus terbukti pula sebagai wujud kehidupan orang beriman yang mendatangkan berkat. Jadi rumusnya adalah hidup, percaya, dan berkat. Bagaimana hidup ini sesungguhnya kita harapkan dapat menjadi berkat. Berarti berkat itu berarti bagi kehidupan itu sendiri. Tentu tidak berorientasi pada diri, tapi berorientasi kepada kehidupan semua. Hidup ini untuk semua. Dia akan menjadi kurang jikalau hanya untuk diri sendiri. Tapi jikalau untuk semua, dia akan semakin bertambah. Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam bacaan kita memberikan ingatan
bahwa sesungguhnya kehidupan itu, apalagi kehidupan dalam bentuk ibadah, kehidupan dalam manifestasi ibadah, peribadahan, hidup itu adalah ibadah, dia harus mendatangkan berkat. Hidup itu harus menjadi sebuah pujian bagi Tuhan. Pada umumnya manusia seringkali menyaksikan hidupnya adalah sebagai pujian, baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang lain. Dan dia hanya sampai di situ. Ada pujian dari kitab bakti, ibadah itu adalah, ibadah murni itu adalah ibadah yang tulus. Ibadah yang dilakukan tidak berorientasi kepada keinginannya, tapi ibadah yang berorientasi kepada keinginan Tuhan. Dan oleh karena itu seringkali Rasul Paulus dalam bacaan kita mengingatkan bahwa orientasi ibadah itu yang bertujuan untuk kepentingan sendiri memang seringkali mendatangkan perpecahan atau perselisihan atau bahkan kekacauan. Digarisbawahi saudara, apabila perkumpulan kamu merupakan sebuah pujian yang berpusat pada diri sendiri, maka perkumpulan itu adalah bukan perkumpulan yang menyaksikan persekutuan dengan Tuhan. Sesungguhnya kehidupan peribadahan setiap umat percaya itu harus bisa menyaksikan persekutuan dengan Tuhannya. Oleh karena itu surat Korintus yang pertama pasal yang ke-11 ini pada bahagian yang kedua dijelaskan bagaimana sesungguhnya hakikat dari peribadahan yang mendatangkan kebaikan, peribadahan yang mendatangkan berkat dalam kehidupan. Bahwa dalam ibadah itu harus terjadi perjumpaan dengan Tuhan, harus terjadi persekutuan dengan Tuhan, harus terjadi bagaimana rasa kita terhadap Tuhan dan bagaimana rasa Tuhan yang kita rasakan. 1 Korintus pasal 11 kalau kita baca mulai ayat 23 dan seterusnya sampai dengan ayat 27, di sana juga dikatakan tentang bagaimana petunjuk-petunjuk ketika merayakan perjamuan Tuhan itu. Perjamuan Tuhan yang digambarkan bagaimana Tuhan Yesus menyaksikan, ini loh diriku, ku berikan kepadamu, baik itu tubuh maupun darahku. Dan kalau ini kita rasakan, kita rayakan, berada menyatu dengan kita, dan kemudian kita mengemukakan, menyaksikannya, maka sesungguhnya persekutuan itu akan menjadi berkat. Namun dengan keras Rasul Paulus mengingatkan kadangkala tujuan beribadah itu adalah karena kepentingan tertentu. Tertentunya adalah kepentingan sendiri. Itulah yang dikatakan bahwa sangat mungkin ia mengakibatkan perselisihan ataupun perpecahan dan bahkan kekacauan. Karena kehadirannya adalah untuk mengklaim, untuk menyatakan siapa dirinya. Jikalau kita beribadah, maka sesungguhnya ibadah itu adalah salah satu bentuk pengabdian, salah satu bentuk pemberian syukur kepada Tuhan. Jadi dia tidak berhenti stop pada diri sendiri, tapi ia berujung kepada Tuhan. Maka simbol-simbolnya, unsur-unsurnya semua harus menyaksikan bagaimana
keinginan-keinginan dan perasaan-perasaan Tuhan. Kalau kita mau mengerti tentang hakikat ibadah itu. Biasanya 1 Korintus pasal 11 seringkali dibacakan dalam rangka kita mempertegas pengertian bagaimana hakikat hidup orang percaya yang memberikan arti atas pengorbanan Kristus melalui penyerahan tubuhnya dan darahnya sebagai wujud peringatan akan Tuhan. Tapi pada saat ini, saudara-saudara, kita mau belajar bersama bahwa di saat-saat merayakan Paskah, kita mau hidup ini menjadi arti, menjadi berkat. Paskah itu identik dengan berkat. Artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ketika Yesus disalibkan dan ia mati, para murid yang dekat dengannya kocar-kacir, artinya berada di mana-mana, meninggalkan persekutuan, tidak lagi meyakini hakikat dari sebuah persekutuan. Tetapi ketika Paskah, ketika terjadi kebangkitan, ketika hidup itu kembali diberikan dan dibuktikan dengan percaya, maka kemudian hidup itu mendatangkan berkat. Jadi kalau hidup itu mau berarti, maka kita harus meminimalkan keinginan-keinginan atau kepentingan-kepentingan yang berorientasi pada diri sendiri. Apalagi itu di dalam wujud peribadahan. Dengan jelas dikatakan oleh Paulus di dalam bacaan kita, bagaimana pertemuan-pertemuanmu mendatangkan ketidakbaikan, keburukan, yang seharusnya pertemuan-pertemuan, perjumpaan-perjumpaan peribadahan itu mendatangkan kebaikan. Bagaimana dikatakan oleh Paulus bahwa apakah sungguh-sungguh perwujudan, perjumpaan, perkumpulan, persekutuan itu sungguh-sungguh memuji Tuhan, atau sekedar menampilkan bagaimana peran dari pribadi demi pribadi, orang demi orang. Pusat ibadah itu adalah Tuhan. Tuhan yang menyatakan keinginan dan kehendaknya. Jadi bukan orang-orangnya, saya hanya pelayannya. Para penatua diaken yang bertugas hanya pelayan-pelayannya. Kita semua adalah umat yang menyambut keinginan-keinginan dan kehendak Tuhan. Jadi harus bisa merendahkan diri. Itu permenungan kita pada hari Minggu yang lalu. Kekuatan dan identitas Kristen itu adalah bagaimana sikap hidup yang dapat merendahkan diri, membebaskan dari keangkuhan, keserakahan yang sesungguhnya adalah bentuk orientasi pada diri sendiri. Karena itu saudara, mari firman Tuhan pada hari Minggu ini mau mengajak kita semua. Mari wujudkan persekutuan kita dengan Tuhan melalui perjumpaan, perkumpulan, peribadahan kita. Sungguh-sungguh harus mendatangkan kebaikan, mendatangkan arti, menjadi berkat bagi semua. Kadangkala kita sebagai umat memilih menjadikan ibadah itu sebagai pilihan. Dan kalau itu sebagai pilihan, ya bisa saja yang terjadi adalah kalau tidak berkenan bagi kita, kita tinggalkan. Tapi sebagai sebuah persekutuan umat, maka yang kita mau saksikan adalah bagaimana hidup ini berserah dan menyaksikan Tuhan di dalamnya. Jangan terganggu dengan mungkin tonjolan-tonjolan atau tampilan-tampilan kehidupan
yang seringkali mengambil alih fokus kita. Kalau kita lanjutkan bacaan kita ini, dikatakan bahwa ada keinginan dari orang-orang tertentu dalam sebuah perkumpulan itu yang ingin menyaksikan bagaimana dirinya dan menempatkan kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan itu di luar dirinya. Jadi dialah yang diharap semakin bertambah dan Kristus sebagai pusat kehidupan itu menjadi kecil. Dan oleh karena itu, saudara, GPIB punya moto Lukas 13 ayat 29. Dari barat, timur, utara, selatan datang, duduk bersama, makan bersama. GPIB itu selalu bukan hanya duduk, ada makan bersamanya. Ini moto sudah sejak awal ia berdiri. Tapi disebutkan duduk makan bersama dalam kerajaan Allah. Itu artinya seluruh perwujudan persekutuan kita semua berorientasi pada kerajaan Allah. Artinya dalam keinginan-keinginan Tuhan. Mari saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas ini, karena adanya pandemi COVID-19, mari kita tetap terus bersemangat membangun persekutuan dengan menyaksikan, mengedepankan Tuhan kita yang lebih hebat. Bukan orang per orang, tapi Tuhan kita. Dengan menyaksikan, menampilkan Tuhan yang lebih, maka sesungguhnya kita menjadikan pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan kita yang mendatangkan kebaikan. Dan pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan kita itu sungguh-sungguh terukur karena memuji Tuhan, memuji Tuhan kita. Sekali lagi, mari saudara, walaupun kita lebih banyak di rumah, tapi persekutuan kita dengan Tuhan akan tetap terus dapat dibanggakan. Tuhan memberkati, menolong kita semua. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Saudara-saudaraku, marilah kita semua berdiri bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita menyatakan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Maka dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersekutu di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau yang adalah firman yang sudah menyapa kami. Dan biarlah kehidupan kami ini sungguh-sungguh menjadi arti dan berkat bagi banyak orang. Kami rindu di tengah-tengah keterbatasan hidup kami pada saat ini dalam suasana pembatasan sosial, di mana kami harus tetap terus berada di rumah. Kami semua tetap mengalami semangat, memiliki kerinduan untuk tetap terus datang kepada Tuhan. Biarlah peribadahan kami saat ini yang kami lakukan bersama di rumah, di mana Tuhan mengaruniakan kami berada. Tuhan memberkati kami semua yang berkumpul bersekutu sebagai keluarga. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau mengokohkan kehidupan beriman kami dalam keluarga, bahkan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sebagai jemaat-Mu, GPIB Jemaat Karis. Tuhan kiranya menolong kami semua, baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun yang lemah. Engkau mempersekutukan kami semua, agar supaya kami dalam masa pembatasan sosial, kami tetap dapat mengalami kesukacitaan. Kami tetap menjadikan hidup ini berarti dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Bahkan meskipun kami terpisah, tetapi kami tetap ada dalam kesatuan dan sentuhan sebagai perwujudan umat-Mu dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian GPIB Jemaat Karis di tempat ini. Engkau berkati para presbiter, pendeta dan keluarga, diaken dan penatua semua, serta unit-unit misioner. Engkau memberkati. Dan upaya pelayanan yang dilakukan walaupun terbatas, biarlah tetap terus berlangsung dengan penuh semangat dan ketulusan. Berkati kehidupan bersama kami dengan masyarakat di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan mengaruniakan kami berada, baik sebagai jemaat maupun sebagai warga jemaat. Orang-orang yang ada di sekeliling kami, mungkin mereka ada dalam keadaan sakit, terpapar COVID-19, baik itu sebagai pasien maupun bagi orang-orang yang di dalam pemantauan, pengawasan. Engkau kiranya menolong, khususnya bagi mereka yang secara langsung mengalami keadaan di mana COVID-19 menguasai mereka. Tuhan jauhkan, Tuhan pulihkan mereka semua. Berkati para medis, para dokter, juru rawat, dan obat-obatan yang digunakan dalam upaya memisahkan, menjauhkan virus ini. Tuhan kiranya menolong. Baik itu pelayanan-pelayanan rumah sakit, Engkau kiranya menolong, memberkati. Bahkan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini banyak yang mengalami dampak kerugian. Tuhan kiranya menolong, baik secara ekonomi dan juga secara
psikis, gangguan-gangguan mental, spiritual, Engkau kiranya menolong. Kami mendoakan orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan karena terganggunya perekonomian. Engkau juga berkati kehidupan berjemaat kami, setiap warga jemaat, agar dikuatkan, dikukuhkan dalam kehidupannya. Warga jemaat GPIB Karis yang sakit kami doakan bagi Bapak Bernardus Ngeo, Bapak Yance Bors Afi. Engkau menolong, menguatkan, menyembuhkan, memulihkan mereka. Yang lanjut usianya dengan segala keterbatasan, Tuhan juga menolong. Tuhan mengasihi mereka. Ajar kami senantiasa bersyukur dalam kehidupan ini. Kami doakan bagi mereka yang mengalami kasih setia Tuhan, kehidupan yang baru dengan ketambahan usia, Engkau kiranya menolong. Kami mendoakan bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun pada sepekan yang akan datang ini, baik hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun perkawinan. Kami doakan bagi Bapak Melki Safarius Waleleng, Ibu Megi Kumeka Pondak, Saudara Michael Antoneta Lepar, Bapak Tony Nangka, Ibu Elspeli Wilhelmina Lego Furman, Bapak Markus Mewengkang, Ibu Kolila Hayat, Bapak Yosef Yosias Papilaya, Ibu Dewi Suliarti Tutuarima, Bapak Herionli Pupela, Bapak Riza Dwi Rianto, Bapak Glorius Tompo Manoy, Ibu Marlina Aruan Aritonang, Ananda Cikuita Nasya Simbawa, Saudara Andreas Raja Guguk, Saudara Excelo Romario Pupela, Ananda Francine Estelle Supardani. Tuhan berkati mereka yang berhari ulang tahun sejak 17 Mei sampai dengan 22 Mei. Tuhan menambahkan hikmat bagi mereka. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya. Keluarga Supu Sepa Duta Wiharja, keluarga Smith de Fretes, keluarga Febri Serafina Papilaya, keluarga Patikawa Kaihatu. Engkau kiranya memberkati mereka. Kami juga mendoakan bagi kehidupan berjemaat-Mu. Kami mendoakan bagi keluarga Mondigir Lintang, keluarga Manatar, keluarga Latuhin, sektor pelayanan 1. Keluarga Tanto Edi Budi Winengku, keluarga Christian Bustami, keluarga Kaja Ratak, sektor pelayanan 2. Keluarga Insijab Risi, keluarga Marina Lowing, keluarga Silitonga Isijab, sektor pelayanan 3. Keluarga Lewerisa Mantiri, keluarga Sianturi Utoyo, keluarga Rumbun Sianturi, sektor pelayanan 4. Tuhan memberkati dan mengasihi keluarga-keluarga ini. Tuhan bangunkan iman, harap dan kasih mereka kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kehidupan bangsa negara kami. Bagi pimpinan negara, pimpinan pemerintahan, lembaga-lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan kiranya menolong. Begitu pula bagi pemerintah Provinsi DKI, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, camat dan lurah dan semua aparat pemerintah. Tuhan kiranya menolong. Aparatur sipil negara, Tuhan kiranya memberkati. Usaha-usaha untuk penanggulangan bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik di tingkat pusat maupun daerah, Tuhan juga memberkati. Orang-orang yang mengalami keadaan prasejahtera, Tuhan juga melindungi menyertai mereka semua. Inilah doa syukur, doa harap kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa mempersekutukan kami dan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita siapkan hati untuk membawa persembahan syukur kita kepada Allah, karena kita tidak pernah melupakan kebaikan-Nya yang memberkati keluarga kita. Sebelumnya kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 392, bait yang pertama, dan bait kedua dinyanyikan sesudah persembahan dikumpulkan. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa yang kita ucapkan secara berbalasan. Mari kita berdoa.
Allah sumber berkat, kami bersyukur atas kebangkitan Kristus yang menjamin penebusan dan keselamatan kami. Kami juga bersuka cita untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami percaya berkat-Mu senantiasa memperbaharui keseharian kami. Engkau merangkai hidup kami, tak sepahit yang kami cemaskan. Tolong perdengarkan terus kasih setia-Mu atas hidup keluarga kami, dan sempurnakan tanda syukur bagi-Mu, yang kami nyatakan lewat pemberian persembahan ini. Berkenanlah Engkau menerimanya serta menguduskan persembahan ini supaya menjadi alat yang berguna bagi kelangsungan pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 17 Mei 2020. Majelis Jemaat bersama seluruh Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta, menyampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Manuel E. Raintung, MTH, organis dan pemandu lagu, serta petugas multimedia dalam pelaksanaan ibadah online ini. Kiranya kuasa Allah menyempurnakan pelayanan Bapak Pendeta, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Kami juga mengucapkan selamat HUT kelahiran dan selamat HUT perkawinan di sepanjang tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2020. Semoga berkat Allah melimpah di dalam kehidupan jemaat yang berhari ulang tahun. Kami memberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah keempat Pelkat, yaitu GP, PKP, PKB, dan PKLU telah disediakan melalui virtual dan akan diberitahukan melalui pengurus-pengurus Pelkat. Dan untuk minggu ini kami informasikan bahwa jadwal keempat Pelkat sebagai berikut. Selasa 19 Mei 2020 pukul 17.00 WIB ibadah Pelkat PKP. Jumat 22 Mei 2020 pukul 20 ibadah Pelkat GP. Sabtu 23 Mei 2020 pukul 10.00 WIB ibadah PKLU. Warta Keuangan Minggu 3 Mei 2020, penerimaan adalah sebesar Rp13.119.000. Apabila ada kesalahan dalam pembukuan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menghubungi kantor gereja untuk dapat diperbaiki. Terima kasih atas perhatian jemaat. Demikian Warta Jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudaraku, kita akan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuki masa depan kita yang pasti, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Berharaplah dan berserahlah kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memenuhi keinginan-keinginan kita. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita semua berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Baru-barus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam
hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Kami presbiter yang bertugas, pendeta, diaken, penatua menyampaikan salam selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.